Hey friends, balik lagi dengan gue Indofrex, dan di video kali ini gue bakal ngebahas satu buah parfum yang bergerak ke arah cloningan once again. Dan ini adalah J. Parley's La Nuit Idol. Dimana parfum ini tuh gue udah beli cukup lama. Kalau lo udah nonton video haul fragrances, designer fragrances gue, lo pasti akan nyadar bahwa ini tuh salah satu parfum yang gue beli saat itu. Kita akan ngebahas parfum itu mengcloning parfum apa, performanya gimana, wanginya kayak apa, dan apakah worth untuk kita beli. Tonton video ini sampai habis. House of J. Parley adalah salah satu house yang masih baru banget di telinga gua, dimana yang paling umum sih seperti biasa yang udah warawiri di channel gua, yaitu Armaf. Namun ini ada J. Parley yang waktu itu tuh diiming-iming mirip banget dengan Dior Homme Intense. Sehingga di pikiran gue tuh, wow, kayaknya tuh belum ada ya parfum cloningan Dior Homme Intense. Kayaknya tuh bakal seru kalau gue beli dan gue bakal review. Dan setelah gue teliti lebih lanjut, menurut hidung gue, ternyata tuh itu ada sedikit perbedaan dengan Dior Homme Intense. Dan menurut gue, justru lebih mirip dengan ini nih, Valentino Uomo Intense. Dan ya, kita mulai aja tentang pembahasan parfumnya kayak gimana. Namun sebelum itu gue bakal kasih lihat dulu kalian boxnya. Ini tuh boxnya warna coklat, dibalut dengan beludru. Menurut gue sih cukup kelihatan mewah dengan harganya yang di bawah 500.000. Idol La Nuit Paris 90 ml dan konsentratnya Eau de Toilette. Di bagian belakang seperti biasa ada ingredients bla bla bla, dan akan langsung gue buka aja. Di dalamnya tentu aja ada parfumnya, dan ketika gua lihat bentuk model dari botolnya ini sih langsung sedikit ke-throwback dengan bentuk botol dari Dolce & Gabbana The One, baik EDT maupun EDP. Dari bentuk tutupnya, bentuk shape dari botolnya, baik dari warnanya, bisa lo lihat sendiri. Sehingga pertama kali gua lihat bentuknya kayak gini, di otak gua tuh, wah ini pasti cloningan dari Dolce & Gabbana The One. Namun ternyata gua salah, karena wanginya emang lebih menjurus ke Dior Homme Intense dan juga Valentino Uomo Intense. Tutupnya pun menurut gua keren, bisa lo lihat. Ini sedikit berat walaupun bukan terbuat dari besi. Mirip dengan tutup yang ada di Dolce & Gabbana The One jika kalian udah pernah beli. Sprayernya tuh warnanya gold, dan ketika lo semprot, jusnya bisa keluar dengan cukup smooth. Ketika lo tutup, ini ada bunyi klik, sehingga mempermudah lo jika lo angkat parfumnya dari tutupnya, ini nggak bakalan jatuh. Dan sekarang gue akan langsung ngomong tentang scentnya. Scentnya ini tuh ketika lo semprot, lo bakal langsung keinget dengan yang namanya Valentino Uomo Intense. Bagi kalian yang udah punya Valentino Uomo Intense dan kalian suka banget dengan wangi parfum tersebut, kalian tuh pasti udah familiar banget dengan yang namanya iris notes yang seperti lipstick. Simpelnya gini, ini tuh mirip banget dengan ketika lo buka tas emak lo bakal temuin lipstick dan peralatan kosmetik yang lain, dan ketika lo nyium, itu tuh wanginya mirip banget dengan top notes dari Valentino Uomo Intense. Dan itu tuh seperti yang ada di Idol La Nuit ini. Lo bakal dapet wangi irisnya, powdery-nya. Dan jika gue perbandingin dengan Valentino Uomo Intense ini, gue tuh jadi sedikit takjub untuk Idol La Nuit, karena menurut gua mereka udah bisa meniru 99% malah untuk hal top notes dari Valentino Uomo Intense ini. Ya, wangi khas dari lipsticky, powdery, irisnya yang begitu kental banget di opening dari parfum ini tuh bisa di-copy dengan sangat-sangat baik, dengan sangat-sangat smooth oleh J. Parley's La Nuit Idol ini. Gue bakal semprot di tangan kanan gua. Ya guys, ini tuh nggak ada perbedaannya. Kalau lo pakai parfum ini dan ketika lo jalan bareng temen lu, dan ketika temen lu itu adalah seorang fragrance lover juga, dan dia nge-notice wangi dari top notes parfum ini, kalian tuh bisa dengan mudah bilang ke dia kalau kalian tuh pakai Valentino Uomo Intense. Dan gua jamin temen lu itu tuh nggak bakalan tahu kalau lo sebenarnya pakai cloningannya, yaitu J. Parley's Idol La Nuit ini. Dan selama gua testing kurang lebih hampir 3 bulan, walaupun nggak setiap hari gua pakai parfum ini, ya palingan kalau gua mau cari
kelebihan dan kekurangan atau persamaannya ketika gue pulang kerja. Contohnya gue testing baik di kertas maupun di tangan gue, di kulit gue. Dan gue tuh suka untuk sniffing, memperbandingkan satu dengan yang lain. Dan gue dapat ambil kesimpulan bahwa openingnya ini tuh lo nggak bisa dapat celahnya. Ini tuh mirip banget sumpah dengan Valentino Uomo Intense. Namun perbedaannya bakal muncul di kisaran 20 sampai 30 lah, 30 menitan setelahnya. Idol Lainui J. Parlez ini bakal jadi lebih sedikit airy dibandingkan Valentino Uomo Intense yang masih tetap kuat dengan notes iris khas lip sticky yang udah kental banget dimiliki oleh Dior Homme Intense sebenarnya dan mampu disejajarkan oleh Valentino Uomo Intense ini. Lo bakal dapetin wangi yang sedikit ngambang, oke, menurut gua untuk parfum ini setelah 30 menit kemudian. Sedangkan ketika gua tes Valentino Uomo Intense ini 30 menit kemudian, lo bakal dapetin samar-samar wangi dari leather dan juga sedikit manis khas tone kabinnya, dan itu tuh membuat perbedaan dari kedua parfum itu langsung kentara banget. Kalau lo bilang mana yang lebih baik, jelas masih ini dong. Ini tuh lebih smooth, ini tuh lebih intense, ini tuh lebih potent daripada yang ini. Namun jika kalian nilai dari sisi price point-nya, kalian tuh bakal tercengang karena ini dijual dengan harga 350.000, sedangkan ini dijual dengan harga 1 jutaan lebih kalau nggak salah di toko online. Dan gua denger-dengar ini juga ada isu untuk discontinue. So guys, gue saranin jika kalian emang membutuhkan wangi dari parfum ini, kalian suka dengan wangi dari parfum ini, kalian tuh bisa dapat cloningannya dengan harga yang cukup murah di parfum ini. Namun walaupun ini tuh parfum murah, ini tuh bukan untuk kalian blind buy. Karena seperti yang gue bilang sering banget di video-video gue bahwa parfum tuh layaknya makanan. Di gua enak, belum tentu aja di lo enak. So guys, kalian wajib untuk tes sampel terlebih dahulu karena wangi iris, lip sticky yang khas dengan Dior Homme Intense dan juga Valentino Uomo Intense ini bukanlah untuk semua orang. Karena banyak juga dari antara temen-temen gua yang nge-sniff opening dari parfum ini dan nggak terlalu suka, alias ada bahkan yang sampai benci banget, oke? Namun nggak sedikit pula yang cinta banget dengan opening dari Valentino Uomo Intense ini. So, jangan blind buy, tes sampel terlebih dahulu, itu jalan yang terbaik bagi kalian. Kecuali kalian udah pernah lebih dulu punya parfum ini, atau udah pernah beli sampel dari parfum ini, dan kalian pengen dapat alternatif yang lebih murah, kalian bisa langsung blind buy dan beli full bottle dari parfum ini karena dijamin lo bakal suka banget. So, itulah sebabnya gue memberanikan diri untuk memperkenalkan kalian J. Parlez ini karena menurut gue worth untuk kalian coba. Sedangkan untuk masalah longevity atau ketahanannya, gimana sih J. Parlez Lainui Idol ini di kulit gua? Ini tuh ketika gua tes, saban kali ketika gua tes, guys, ini tuh gua dapat di kisaran 4 sampai 5 jam. Sebenarnya sih sayang banget menurut gua hanya bertahan 4 sampai 5 jam, 6 jam lah paling mentok banget. Itu tuh udah skin scent juga. Namun, jika ditilik dari harganya, pasti banyak dari antara kalian yang bakal bilang, "Yah, Bang, kayak gitulah. Kalau lo beli harganya 350.000, lo nggak bisa dapat apa-apa." Iya, memang gue sih setuju banget. Namun nggak jarang pula cloningan yang lain, contohnya seperti Club de Nuit Intense for Men yang bisa bertahan dengan bagus banget di kulit gua, dan juga Afnan yang kemarin yang mirip dengan Interlude Mentu itu tuh bisa bertahan lama juga di kulit gua. Dan gua tuh sebenarnya berharap menjadi hal yang sama juga untuk J. Parlez ini, khususnya Idol Lainui ini di kulit gua. Namun ini tuh ketika gua kasih kesempatan, ini tuh hanya bertahan kayak gitu guys, 4, 5, sampai 6 jam udah mentok. Namun kalian jangan berpatokan dengan kulit gua, sebaiknya kalian tes langsung ke kulit kalian sendiri, karena permasalahan kulit itu berbeda-beda. Kulit gua beda, kulit kalian beda, so hasilnya bakal berbeda pula. Dan untuk projectionnya ini menurut gua menjadi hal yang cukup baik dari parfum ini, karena parfum itu bisa project di kisaran 30 menitan sampai 40 sejam lah. Sejam awal tuh dengan cukup baik. Semeter masih bisa kecium, apalagi kalau lo saling berlewatan dengan orang lain, udah pasti tuh mereka bakal nge-sniff lo dengan mudah.
Namun setelah parfum ini sampai di kisaran 2-3 jam ke atas, ini tuh langsung jadi skin scent banget. Bahkan scent bubble-nya pun kalian gak akan bisa nge-notice selain kalian deketin hidung kalian di objek yang kalian semprot. Dan pasti banyak dari kalian yang bakal bertanya, ini tuh parfum yang cocok dipakai saat situasi apa? Ya, karena ini tuh adalah cloningan dari Valentino Uomo Intense. Menurut gua occasion-nya pun mirip banget dengan cloningannya ini. Ya, betul banget. Parfum ini tuh bisa kalian pakai dengan mudah di malam hari. Khususnya ketika suasananya tuh dingin, sejuk. Ini tuh parfum yang bisa works dengan baik di situasi tersebut. Dengan style casual maupun formal, walaupun menurut gue sih lebih ke arah formal ya. Misalnya, kalian pergi kondangan, atau kalian pergi meeting di malam hari, atau ada acara-acara yang harus melibatkan kalian di malam hari. Menurut gue ini sih bisa langsung cocok banget dengan situasi tersebut. Dan juga jika kalian pengen push parfum ini di siang hari, saran gue kalian pergi kerja dan ruangan kerja kalian tuh ber-AC. Sehingga parfum ini tuh nggak bakal jadi bikin pusing diri kalian sendiri. Karena gue tuh udah pernah pengalaman sekali untuk parfum ini sih nggak ya. Tapi yang ini gue pakai di saat siang hari yang terik banget, dan sumpah ketika gua di mobil tuh masih bagus, masih enak, masih gua nikmetin wanginya. Namun ketika gua keluar dari mobil yang notabene tuh mataharinya ada di atas kepala gua, dan ketika similar tipis gua dapet wangi yang khas dengan lipsticky tas kosmetik dari emak-emak ini, langsung rusak banget mood gua guys. Buat guys semua, kembali ke diri kalian sendiri. Kalian mau atur gimana, bisa aja kalian pakai, terserah kalian. Karena parfum kalian adalah hak kalian untuk pakai itu dimanapun. Dan untuk segi umur, ini menurut gua bagi kalian yang udah cukup matang ya, di atas 25 tahun, up to 30, 40, 50, terserah. Yang penting bukan cabe-cabean. Karena parfum itu kesannya dewasa banget, kesannya udah mapan banget. Dan overall guys, secara keseluruhan gue puas dengan blind buy gue terhadap parfum ini. Pertama tuh gue sedikit ragu apakah parfum ini emang bisa dapat perhatian dari gue, karena setahu gue sih Armaf tuh ada di tingkatan paling atas kalau kita ngebicarakan tentang cloningan parfum. Namun dengan rilisan dari Idol Le Nuit ini, penasaran gue tuh langsung terobati, dan gue kasih parfum ini dengan nilai 9 lah, 9/10. Karena dia tuh bisa mengkloning Valentino Uomo Intense dengan sangat baik. Walaupun dia akhirnya tuh agak sedikit airy, sedikit pudar, dan powderingnya tuh lebih gimana ya, lebih muncul namun nggak potent gitu. Kayaknya ngambang gitu, khususnya di dry down-nya. Namun overall gue puas. So guys, itu dia review singkat gua, nggak singkat sih, dari Jepalis Le Nuit Idol ini. Kalian tulis di kolom komentar jika kalian udah pernah beli parfum ini, atau kalian berencana beli parfum ini, atau kalian pengen gua untuk lebih ngebicarakan House of Jepalis di next video. Gua pengen tahu pendapat kalian tuh di kolom komentar. Dan guys, akhir kata, terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video gua. Keep support dengan tetap subscribe, like, dan juga share video-video gua. Dan keep healthy guys. Kita ketemu di video selanjutnya. Keep smelling good. Ciao.